Dan let's go to the land of down. Untuk kali ini Indonesia versus United States. Yang kita tahu ya, untuk tipikal permainan dari United States dengan membawa Hayabusa, mereka bakal bermain cukup agresif, terutama untuk menekan ke arah Saken. Dan harus diperhatikan, dengan membawa Kaja, mungkin sebelum level 4, dia nggak bakal bisa mudah untuk bisa memberikan covering ke area gold lane dari Indonesia. Tapi terlihat belum ada pergerakan sejauh ini yang dilakukan oleh United States, masih berfokus untuk mendapatkan buff keduanya meskipun buka quad shadow karena bagian depan sana karena udah mulai ada gangguan dari Arafin yang coba untuk memasakkan retributions dikeluarkan oleh best player one. Yap, oke. Dan sejauh ini memang masih belum ada agresivitas cukup berarti walaupun Indonesia mencoba untuk masuk. Ada sebuah retribution best player one. Tidak berhasil untuk bisa mendapatkan level 4-nya sehingga kali ini ada quad shadow untuk mundur terlebih dahulu. Dan membuat kali ini bahkan ada satu grok di sana dari Warrior yang harus melakukan recall terlebih dahulu. Best player one mulai ditekan dan kita tahu power of assassin ini harus bisa owning di early-nya dan dalam keadaan yang cukup ditempel terus-menerus di mana Super Ken masuk dan bahkan belum bisa dapetin shadow kill-nya. Wow, ini bahaya banget karena Pressure Rod bahkan dikeluarkan dan quad shadow untuk mundur. Tapi di sisi atas sana, pressure belum berhenti dilakukan oleh tim Indonesia. Mereka masih terus memaksakan, bahkan sekarang menjerat nih ya, sisi top lane dari gold lanernya US untuk bermain lebih aman. Karena memang sudah ada Finn yang bersiap dan membayang-bayangi player-player dari United States. Oke, dan bahkan di arah middle pun terjadi Oke, dan kita akan melihat dari orange buff-nya ini masih coba untuk diinvasi balik lagi. Melihat dari best player one ini membuang waktu banyak banget untuk recall dan bahkan ketarik. Ya, Divine Judgment bahkan karena best player one dan coba untuk shadow kill. Tapi belum ada damage yang maksimal dan bahkan best player one berhasil di pick off. Untuk kedua kalinya, kita sempat ada beberapa saat miss tadi di mana turtle yang pertama pun udah di-secure oleh Indonesia ya. Yang membuat adanya gap experience yang semakin jauh lagi antara kedua belah jungler. Yap, dan ini seorang assassin ya. Bahkan udah ke pick off 2 kali. Mau coba untuk farming pun ini udah mulai dihabisin terus-menerus oleh pemain-pemain dari Indonesia. Ini yang ngebuat sekarang dari segi goldnya juga di lead tipis-tipis. 1.400 gold lead yang dipegang sama Indonesia. Dengan adanya 3 poin pick off yang begitu mahal pula. Kali ini membuat dari United States mereka belum bisa untuk bisa melakukan agresivitas yang mungkin bisa mereka manfaatkan dengan membawa sosok assassin. Iya. Namun untuk kali ini kita bisa melihat bagaimana dari Indonesia ini benar-benar mengontrol mapnya. Bahkan nggak dikasih farming sama sekali. Oke, bahkan purple buff kembali direbut ya oleh Super Ken. Dan kali ini bersiap di area bagian top lane sana dengan ada beberapa member dari Indonesia yang coba untuk melakukan invasi kembali. Tapi di bagian top lane sana terlihat adanya Brody yang coba memaksakan point killnya ke arah Saiken. Tapi untungnya Saiken masih bisa escape dengan heavy crossbow yang dia keluarkan. Sedangkan lagi-lagi best player one ini diganggu banget di area jungle. Dan ada pick off yang diciptakan oleh Indonesia ke arah sosok Brody di bagian atas sana. Meskipun turtle yang kedua untuk kali ini akan direbut kembali oleh Super Ken. Iya, nah ini ngebuat bahkan perbedaan level yang sangat-sangat signifikan ya. Ada 2 level terpaut. Bahkan gak dikasih sama sekali untuk masuk ke area turtle-nya. Bahkan 3 pemain dari Indonesia kali ini bakal coba untuk masuk lagi ke orange buff terus-menerus dan ngebuat gak ada nafas lagi buat United States. Wow, ini invasi yang terlalu agresif banget menurut aku Indonesia. Mereka benar-benar gak ngasih space untuk best player one mendapatkan farmingannya. Karena memang semua dari buff-nya dan juga lava golem serta fire battles di bagian bawah ini selalu bisa didapatkan oleh Indonesia dan memperjauh lagi keunggulan mereka. Bahkan kali ini ada 3 gap level antara kedua belah jungler. Yap, ini itu yang akan buat juga dari power of retribution-nya akan berbeda. Bahkan jangankan berharap mau coba untuk ngelakuin kontes tapi pakai di area top lane pun. Oke. Dan terlihat Divine Judgment flicker karena Iso terjebak dalam barrier yang dikeluarkan dan kali ini nggak bisa untuk diselamatkan. Dan lagi-lagi poin kill kelima di-secure oleh Indonesia. Yap, dan ini adalah sebuah agresivitas yang memang udah nggak bisa dihentiin lagi ya sama US. Bagaimana dari Sorizo-nya pun ini ngasih pressure terus-menerus, ngasih zoning out. Sehingga dari base player one pun ini selama 5 menit gamenya berlangsung belum ngerasain yang namanya buff double. Iya, karena memang selalu direbut ya Iya. dari masing-masing buffnya gitu, baik purple ataupun orange buffnya. Tapi bahkan ada turret pertama yang dihancurkan oleh Indonesia. Tapi bergerak di bagian orange buff sana best player one akhirnya setidaknya mendapatkan lava golem untuk di menit yang ke-6 ini. Dan lihat pergerakan dari Sorizo ini benar-benar agresif banget. Dia nggak ragu untuk meninggalkan lane yang dia milikin ke arah White Chicken karena
memang dia selalu memberikan pressure untuk best player one. Di bagian tengah, outer turret seperti akan dihancurkan oleh Indonesia dan menjadi keuntungan. Tapi penalty zone yang manis from Fried Chicken. Dan kali ini coba untuk memasangkan pertempuran dan heavy crossbow. Tim terlalu sakit dibendung. Best player one down. Dan Fried Chicken pun double kill disecure oleh Super Ken. Yap, satu outer mid turret yang memang masih bisa dipertahankan ya oleh teman-teman dari US dengan adanya wild charge, tapi nampaknya gak terlalu lama karena ISO. Karena kali ini ada player ketiga yang dieksekusi. ISO seorang diri bergerak dengan cukup agresif, tapi malah terpanis oleh Indonesia dan menjadi kerugian yang semakin mendalam untuk United States. Yap, kembali invasi jungle tiada henti. Sudah dilakukan oleh timnas Indonesia yang begitu agresif dan ini pun adalah space yang memang di-create juga. Bagaimana Sakennya ini cukup free. Dia tadi juga dapetin beberapa turret sehingga kita tahu untuk late game ensure dan nantinya akan ada di Saken. Dan perlu diingat ini pemain dari Indonesia belum ada yang ke pick off satu pun. Dan ini ngebuat dari United States mereka pun terhambat dari segi power spike mereka untuk ada di late game nantinya. Karena kita bisa melihat bagaimana Warrior pun di sini cukup terhambat ya. Karena masih cuma ada satu buah select plates aja di sana. Oke, tapi lagi-lagi menurut aku Indonesia bagus banget sih dari segi disengage-nya ya. Mereka tahu kapan harus keluar atau kapan harus memberikan pressure seperti yang sekarang kita lihat di bagian Lava Golem ini nggak dikasih chance sama sekali loh sama Sorizo. Dia selalu membatasi pergerakan dari best player one dan benar-benar dalam under conditions di menit yang ketujuh ini. Dan mau nggak mau United States bakal cukup repot untuk mendapatkan poin kill pertamanya karena semakin jauh lagi gap gold yang ada. Ini udah di angka 8.000 gap gold. Yap, ini sangat-sangat terlihat ya perbedaan atribut juga ini udah kerasa banget. Sehingga dari Indonesia nggak mau nih ngendorin serangan mereka yang sedang dilakukan. Apalagi mereka udah controlling ke area visionnya juga. Mapnya mereka pegang dan ngebuat dari United States ini susah banget untuk bergerak. Bahkan kalaupun nantinya ada yang maju itu bakal dimakan tanpa segan-segan harusnya oleh Finn. Oke, tapi terlihat sudah ada pergerakan dari 3-man move Indonesia ke arah bagian bawah. Super Ken berada di bagian depan. Coba Appraisal Rat, belum ada damage output yang maksimal. Tapi inner turret kedua berhasil di-secure dan Indonesia semakin memperluas lagi map control yang mereka miliki. Dan ini berat sih dari United States, mereka bakal coba untuk ngandelin siapa yang ada di lini depan untuk bisa buka vision. Mau nggak mau Groknya, dan ini pun Grok yang nggak punya item defense yang cukup, bahkan belum ada satu item pun yang selesai, tapi Super Ken masuk. Oke, dengan conceal play, bahkan sepertinya ada dua promotion yang dibuka, dalam perlindungan Cold Altar, dan bahkan kiri didapatkan, dan dua mans down dari United States, dan kali ini Last Insanity Storizo memukul mundur 3 member lainnya, karena memang nggak punya cukup banyak HP untuk bisa mempertahankan base turret, seperti di bagian bottom lane akan dipaksakan dengan ada Wave Minion yang bergerak seiringan di bagian bawah dengan 5 member dari Indonesia yang bersiap pula, tapi ya hanya men-trigger dari pasif base turret saja. Yap, dan lihat bagaimana Sakennya pun udah dapetin 2 item inti dari Windtalker dan juga Berserker Fury-nya. Ini terlihat perbedaan yang cukup signifikan ya, bahkan yang benar-benar kerasa banget itu ada di junglernya. 3.800 cuma ada satu buah Hunter Strike aja dan satu buah Fury Hammer yang akan menjadi satu modal dari best player one untuk bisa mendeliver damage outputnya. Namun terlihat dari Indonesia pun ini nggak bisa di pick off karena mereka bermain secara barengan, mereka regroup terus. Terutama karena di situ pun ada Moreno dengan adanya altar yang di sana. Iya, masalahnya dengan membawa X-Borg ya ini Sorizo bisa ditinggal sih. Dia nggak perlu regroup juga sama player Indonesia lainnya yang empatnya tinggal ngumpul di satu titik karena memang dengan Cold Altar mereka bakal punya chance yang lebih besar ya untuk menangkan team fight yang dibuka oleh United States. Dan Holy Crystal dipegang oleh Moreno, damage output dari magical damage-nya ini semakin besar lagi pasti ke arah player-player dari United States, terutama karena mereka kondisinya under dan sekarang dikurung di dalam area base-nya saja. Yep, dan ternyata Cold Altar mau udah ganti nama sekarang ya, jadi Netherrealm ya. Netherrealm. Dan sekarang Lord bakal coba untuk dikawal juga walaupun emang udah sedikit dihambat perjalanannya. Dibuka barrier tapi itu nggak ngebuat dari Lordnya pun berhenti dikawal oleh pemain-pemain dari Indonesia yang udah langsung mendorong ke arah 3 base turret yang dimiliki oleh US. Oke, bahkan kali ini Super Ken mencari momentum positioning yang bagus oleh Second karena memang dia berada di luar dari area base. Susah buat ditangkap dengan Adequate Shadow yang bisa dikeluarkan oleh best player one suatu saat. Bahkan untuk kali ini follow up kembali ke Warrior meskipun conceal play ke arah bawah. Lincoln di Judgment Fin dan bahkan bisa mempick off. Seorang Yip gak bisa lagi untuk diselamatkan, bahkan sosok high ground defense power yang dimiliki sama United States ini gak bisa untuk mempertahankan dirinya. Dan kali ini coba untuk melakukan one shot push dengan Last Insanity yang dibuka oleh Sorizo dalam peringatan Netherrealm. Bahkan kali ini Fried Chicken coba untuk mengacak-ngacak beberapa oleh dari Indonesia, tapi saat disayangkan Fried Chicken, nowhere to run, double kill disecure oleh Super Second dan bahkan base coba untuk didapatkan oleh Indonesia. Masih belum ada Super Weapon yang masuk, tapi seorang diri ISO gak bisa melakukan apapun dan Indonesia
mendapatkan game yang pertama. Wow, game yang begitu cepat dan bahkan zero death dari tim Indonesia.